saja ke kelas. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Ya. Semua? Oke, baik. Mengingatkan saya anak-anak sekalian tentang pelajaran yang lalu. Ya, mana pelajaran lalu kita sudah belajar. Ya, pelajaran satu khususnya di bagian A itu tentang membaca surah Al-Falaq. Termasuk di dalamnya juga ada makna dan arti serta kandungan surah Al-Falaq. Karena kalau kita berbicara tentang surah Al-Falaq, ya berarti surah Al-Falaq itu atau Al-Falaq itu artinya apa? Ada yang bisa jawab? Ya, waktu subuh. Al-Falaq itu menceritakan tentang waktu subuh, ya, menceritakan tentang waktu di malam hari. Nah, selanjutnya saya menanyakan apakah ada yang tahu arti dari apa jumlah ayat daripada surah Al-Falaq? Nah, silakan. 5 ayat. Jadi surah Al-Falaq itu memiliki jumlah ayat sebanyak 5. Nah, sekarang kita mau tahu surah Al-Falaq itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu di mana tempatnya? Ya, sekarang di kota Mekah. Baik. Jadi ketika surah Al-Falaq itu disebutkan di kota Mekah, maka surah Al-Falaq itu termasuk surah Makkiyah. Oke, baik anak sekalian. Berarti kalian sudah memahami daripada materi kita yang lalu tentang membaca surah Al-Falaq sekaligus makna daripada surah Al-Falaq. Ada yang tahu berapa kandungan surah Al-Falaq? Berapa? Ada 5. Di mana kandungan surah Al-Falaq itu menceritakan kepada kita bagaimana kita bisa berlindung kepada Allah. Di waktu apa kita bisa berlindung kepada Allah? Di waktu subuh, di waktu pada malam hari. Nah, kepada siapa ya tempat kita untuk berlindung kepada Allah? Karena dari apa yang tempat kita untuk berlindung kepada Allah? Dari orang-orang. Yang pertama orang yang begini, yang kedua orang yang sombong, yang ketiga orang yang apa lagi? Wanita-wanita berpenyihir. Itu daripada Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut ke pelajaran kita, yaitu masih tetap di pelajaran 1, yaitu belajar Al-Quran surah Al-Falaq. Tetapi temanya sudah lain, yaitu menulis surah Al-Falaq. Nah, dilihat di atas. Nah, bahwa di situ kita belajar bagian B-nya, yaitu menulis surah Al-Falaq. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita dalam pelajaran ini. Yang pertama, bahwa kalian harus terbiasa membaca Al-Quran. Terbiasa membaca Al-Quran dengan tajwid, sesuai tajwid dan makhrajatul huruf. Dengan tajwid, jadi biar kita terbiasa membaca Al-Quran, kalau tidak sesuai tajwid, tidak sesuai makhraj, tidak bagus juga. Tapi kita biasakan membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid dan makhrajatul huruf. Yang kedua, kalian bisa menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari tentang sikap kerjasama dan peduli. Jadi setelah belajar ini, kalian bisa menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sesama teman. Seperti kerjasama apa? Tentunya kalau kita bekerjasama dalam membersihkan kelas, satu contoh kerjasama. Ada yang lain bisa kasih contoh tentang kerjasama? Ada? Kerjasama apa kira-kira yang lain? Ya, silakan. Ya, membersihkan halaman. Nah, yang selanjutnya adalah kalian harus memiliki sikap peduli. Ya. Peduli seperti apa yang peduli? Ada yang bisa kasih contoh? Peduli kalau ada apanya? Temannya? Kesukaan. Itu harus dibantu. Kalau ada teman yang sakit, harus dijenguk. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana kalian bisa mengetahui makna surah Al-Falaq, dan menerapkan bacaan tersebut dengan tajwid dan huruf dengan benar. Yang kelima, kalian harus mahir menulis
kalimat-kalimat dalam surah Al-Falaq. Ya, sesuai bentuk dan harakat huruf dengan baik dan benar. Jadi itu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Oke, baiklah. Kita lanjut saja pada pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang menulis menulis Al-Quran surah Al-Falaq. Ya, sekarang anak sekalian silakan memperhatikan ya gambar di atas. Silakan Anda memperhatikan sekaligus menyimak. Ya, sebentar Pak Guru akan tanyakan ya, kira-kira gambar di atas tujuannya apa? Ya. Maksudnya apa? Ya, silakan saya kasih waktu menyimak. Nah, gambar di atas. Bahwa gambar di atas itu sedang apa? Ya. Nah, siswa itu sedang apa? Bu guru lagi apa? Ya. Siapa yang bisa mewakili? Saya bertanya apa maksudnya daripada gambar di atas tadi? Ya, semua siswa. Ya, siapa yang menulis? Semuanya tahu? Ya, kalau kelompok dua, apa kesimpulan tadi? Menyimak gambar di atas. Kesimpulan. Seorang siswa ada apa? Ya, seorang guru sedang menjelaskan atau memperhatikan seorang siswa yang ingin menulis surah Al-Falaq. Lanjut. Tiga. Ya, siswa sedang menulis surah Al-Falaq. Lanjut. Ya, dari siswa mengerti makna surah Al-Falaq sehingga dia langsung naik ke depan untuk menulis surah Al-Falaq. Baik, kita semua. Yang lain langsung ke tiga. Ya, baiklah. Ya, kita langsung saja belajar tentang cara menulis surah Al-Falaq itu sendiri. Ya, mana kita ketahui bahwa surah Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat. Nanti Pak Guru akan bagikan kita masing-masing kelompok lembar kerjanya. Nah, silakan anda sekalian menyimak melihat tugas apa yang ada di dalam PPD masing-masing. Ya. Nah, kelompok 1 silakan. Kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4. Ya. Yang lain silakan disimak KPD-nya. Nah. Jadi kita disimak ya. Nanti kita cermati apa yang akan kita lakukan. Pak Guru ini sudah balik ya ke KPD. Oke, baik. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang penulisan masing-masing surah dalam surah Al-Falaq. Ya, sekarang perhatikan. Saya kasih contoh satu cara penulisan surah Al-Falaq. Ya.
Jadi perhatikan ya, Pak Guru kasih contoh cara penulisan surah Al-Falaq yang baik. Yang pertama seperti apa kira-kira? Nah, kayak ini huruf apa namanya ini? Huruf K. Dan bentuknya seperti ini. Nah, ini huruf K. Nah, huruf K. Dilanjutkan dengan huruf lam. Nah, lanjutkan dengan huruf wow. Lanjutkan dengan huruf ain. Ain ya. Oke, baik. Kita lanjut saja menulis langsung ya tentang bagaimana supaya tulisannya jadi bagus. Maka kedua huruf ini langsung bisa tersambung. Jadi menulis huruf ini harus ditulis secara tersambung. Karena dalam Al-Quran di dalam huruf hijaya itu ada dua jenis huruf. Ada yang bisa disambung dan ada yang tidak bisa disambung. Ya, ada yang bisa disambung dan ada yang tidak bisa disambung. Sekarang coba masing-masing tuliskan huruf yang bisa disambung. Ya, untuk apa saja yang bisa disambung? Tulis huruf hijaya yang bisa disambung. Hijaya yang bisa disambung. Apa saja? Ya, minimal satu siswa menulis satu huruf. Apa huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, wa, dal. Nah, karena ada 29 huruf hijaya itu. Coba kalian pilih yang mana itu? Satu saja huruf. Apakah huruf ba, huruf ta, huruf sya? Nah, tulis semua. Silakan tulis. Sebentar saya panggil satu-satu. Huruf hijaya yang bisa disambung. Ada dua, ada yang bisa disambung, ada yang tidak bisa disambung. Kan kemarin sudah dipelajari di kelas 2. Kelas 3 huruf hijaya. Ya. Kira sudah tahu semua tuh? Ya, tahu. Langsung saja, sudah? Silakan kelompok 1 sampai mau pilih. Silakan kelompok 1. Ya. Tuliskan salah satu huruf hijaya ya. Yang bisa disambung. Oke, tangan. Huruf hijaya apa nama itu? Apa nama? Huruf kaf. Kelompok 2. Siapa bisa wakili? Ya, silakan. Nah, ini agak tangan buat temannya. Itu huruf apa namanya? Sya. Kelompok 3. Siapa bisa wakili? Silakan dilihat di dalam bukunya. Di situ ada huruf hijaya ya. Perhatikan dalam bukunya, simak. Huruf apa ini? Huruf apa? Anggaplah huruf bisa. Ini huruf lam. Jadi tangan mana? Mana yang lain yang bisa disambung? Siapa yang bisa? Oke, tangan. Cukup. Nah, jadi sekali lagi kalau kita ingin mempunyai belajar menulis huruf hijaya, maka kita harus belajar bentuk. Nah, ini tadi teman-teman kalian sudah menuliskan beberapa huruf hijaya yang bisa disambung, termasuk dari huruf K, huruf Sa, Lam, dan Ba. Dan masih banyak lagi huruf hijaya lain yang bisa disambung, termasuk huruf Ta, Sin, Sya, Sod, Dot. Itu semua huruf hijaya yang bisa disambung.
Dan ada juga huruf hijaiyah yang bisa disambung dan dia bisa menyambung. Bentuk aslinya, walaupun tidak terlalu mirip juga, yang penting ada kesamaan. Ya. Yang kedua kita harus lihat harakatnya, harakat itu sama dengan tanda baca. Oke, sebentar kita lagi. Untuk menentukan lurus tidaknya itu huruf, maka kita harus coba dulu memberi garis tengah. Garis tengah. Kalau sudah berada dalam posisi garis tengah, semua huruf sesuai dengan bentuk hurufnya, maka itu huruf sudah dianggap rata, sudah seimbang, tidak ada yang naik, tidak ada yang turun, semuanya seimbang. Yang kedua dalam penempatan harakatnya, jangan di sini harakatnya berbunyi doma, kamu kasih harakatnya yang berbunyi patah atau harakat patah. Kalau harakat patah, maka kasih juga harakat patah. Kalau di harakat doma, maka kasih harakat doma. Kalau di harakat patah di sini, maka kasih harakat patah. Dan kalau di harakat doma, maka kasih juga harakat doma. Kalau dia sukun, jangan diganti dengan tasdid, ya, tapi ganti harus dengan sukun. Ini tasdid sebaliknya. Itu yang harus diperhatikan dalam menulis Al-Quran. Ditulis kembali surah Al-Falaqnya. Surah Al-Falaqnya ditulis kembali. Sudah kita baru coba kalian tulis, baru kasih garis tengah. Tulis semua aja ya. Tulis. Di sini di kelompok 3. Ya. Ayat berapa ini kelompok 3? Ayat 3. Ayat di masih menulis ayat surah Al-Falaq, satu ayat ya, sesuai dengan pembagian kelompok tadi. Kelompok 1 ayat 1, kelompok 2 ayat 2. Silakan kelompok 2 yang mewakili, silakan tulis di depan ya. Selesai, tangan teman-temannya. Jadi perwakilan dari kelompok 2, sekarang kelompok 1. Silakan. Perhatikan juga. Oke, tepuk tangan buat temannya. Jadi mewakili kelompok 1 ya. Kita lanjut. Ya, harus sesuai dengan hurufnya. Ini huruf apa ini? Huruf ya, mim. Sebaik ini. Saja toh, kesalahan huruf besar. Baru nanti huruf nun. Kasih pura-pura saja, kalau setelah itu sama, jangan ada yang besar, jangan ada yang kecil. Dengan huruf besar. Cantik, ya. Nih, semua belajar di mana? Lihat terus. Lihat juga ya. Sama ini huruf, ini kayak nomor 9 ini ya, harusnya nggak usah terlalu panjang ini kakinya.
harus ya memperhatikan harakatnya. Ya, atau Anda itu yang kita harus perhatikan dalam menulis surah Al-Quran. Ya, kalau saya tadi katakan bahwa bentuk hurufnya ya seperti ini. Ya, buka, tulis. Ya. Nah, kalau saya bilang harakatnya ya tulisan saja. Yang berharakat dong, doma, berharakat sukun, sehingga terbaca apa? Kul, nah, perhatikan. Tapi sebelumnya saya akan membagikan untuk kerja di rumah ya. Nanti diperlihatkan orang tuanya dan di para sama orang tuanya lah. Jadi jangan bosan tulis ya. Latihan terus di rumah. Kalau guru budayanya masih kurang bagus, silakan diperlatih terus. Saya juga nanti diperlihatkan nanti kerja tugasnya di rumah baru diperlihatkan sama orang tua. Sekarang tangan, oke. Karena dulu saya masih belajar pada ini, maka saya akan menyimpulkan kesimpulan terakhir daripada belajar besar ini. Ya. Kira-kira ada yang bisa memberi kesimpulan untuk belajar kita pada hari ini? Kesimpulan pertama apa? Bahwa kesimpulan pertama apa? Ya, bahwa kita harus ketika kita mau menulis Al-Quran, kita harus melihat apanya? Ya, bentuknya. Itu kesimpulan atau sudah itu? Yang kedua apa? Ada yang salah jawab. Apa kesimpulan yang kedua? Bahwa ya, memperhatikan harakatnya. Kalau kita ingin menulis Al-Quran, maka kita harus perhatikan harakat. Itu ada dua kesimpulan pada pagi hari ini, bahwa kalau kita ingin tulisan kita bagus, ya, menulis Al-Quran, maka yang pertama kita harus lihat bentuk hurufnya. Yang kedua kita harus lihat harakatnya. Itu kesimpulan kita. Ingat di rumah, silakan belajar terus menulis, lihat bentuknya dan lihat harakatnya. Kira untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.